Wis ki hawane wis kudu gebuke anis sih pokoke. Tak melok. Dacuk anjanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Oke teman-teman semua, kita akan membahas lagi ya tentang Pilpres tahun 2024 nih yang memang lagi rame banget. Akhir-akhir ini banyak banget ya video-video yang dimana sepertinya ada orang yang ingin mengintimidasi Pak Anies Baswedan ya. Kemarin tuh sempat melihat ada akun yang mengatakan kira-kira kalau menembak kepala Pak Anies di penjara berapa tahun ya. Terus ada juga anak muda yang mengatakan, woi teman-teman tungguin gua kalau mau gebukin Anies katanya. Pokoknya intinya mereka itu seolah-olah sok hebat gitu loh. Mereka itu siapa? Kok sok top bener sampai ngomong seperti itu? Hah? Jangan-jangan orang yang seperti ini justru di dalam keluarganya pun dia tidak bisa membanggakan. Tapi justru dia malah akan mengintimidasi calon pemimpin yang track recordnya jelas gitu loh. Bibit bobotnya jelas, kemampuannya jelas. Ya elah, mungkin mau cari sensasi aja ya. Oke lah kita biarin saja. Dari situ kita bisa melihat ya kapasitas pendukung tersebut ya kan. Nah contohnya video yang seperti ini nih. Ini justru mengartikan bahwasanya omongan dari Pak Anies itu benar. Perlunya etika. Kita lihat videonya. Cah. Info deh cah. Rombongan ngantem Anies budal jam piro? Aku tak melok. Aja mbok tinggal aku. Wis ki hawane wis kudu gebuke Anies sih pokoke. Tak melok. Dacuk anjanan. Nah di sini gue juga mau mengajak kalian semua ya, sebagai pendukung kita itu harus tetap menjaga kualitas dari yang kita dukung. Karena kalau sebagai pendukung saja kita tidak bisa menjaganya, berarti orang akan berasumsi pendukungnya aja seperti itu, bagaimana dengan pimpinannya. Nah, kalau pendukung-pendukung yang arogan itu justru merugikan pimpinannya, merugikan yang didukung. Ya nggak sih? Harusnya mikir punya otak itu mikir, ya kan? Nah di video pertama ini ada video ya tentang dimana Pak Prabowo mengatakan kalau dirinya tidak pernah menjelek-jelekan Pak Jokowi, begitupun sebaliknya. Karena mereka saat ini sudah satu misi, sudah bersatu gitu ya. Tapi nyatanya rekam jejak itu tidak bisa dihapus ya. Dan ini ada videonya, coba kita lihat dulu. Apakah ini definisi munafik? Pak Jokowi dan Prabowo Subianto tidak pernah saling menyakiti. Tidak pernah saling menghujat. Tidak pernah saling menjelek-jelekan. Memberi sambutan. Saudara-saudara sekalian. Ekonomi Indonesia baik. Pertumbuhan 5%. 5% dasmu. Saudara-saudara sekalian, harga-harga terkendali. Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Kita membangun banyak infrastruktur. Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Betul. Saya bukan diktator. Saya juga bukan pelanggar HAM. Dan saya juga bukan. Saya tidak memiliki beban masa lalu. Nah, gimana menurut kalian guys? Rekam jejak digital itu memang sungguh sangat menyakitkan ya. Oke, kita lanjutkan videonya.
Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Gue seneng banget ketika kemarin Pak Anies Baswedan menyampaikan ke Pak Prabowo Subianto di debat Capres pertama tentang betapa pentingnya oposisi dan mempertanyakan kenapa Pak Prabowo pindah kuadran dari yang dulunya oposisi jadi pengusung pemerintahan di tahun 2019. Di dalam negara demokrasi, peranan oposisi itu sangat penting. Peranan oposisi akan menjamin bahwa semua sikap tindak, semua kebijakan, semua peraturan yang pemerintah ataupun legislatif terbitkan, semuanya sudah sesuai dan mengakomodir pendapat-pendapat yang berbeda di masyarakat. Negara yang demokratis harusnya paham bahwa semua suara, semua pendapat yang ada di dalam masyarakat itu sangat penting dan harus diperjuangkan. Mau dia pro kepada semua kebijakan pemerintahan ataupun kontra dan bahkan kritik terhadap pemerintahan, semuanya penting untuk didengar dan diakomodir. Itulah kenapa penting sekali ada oposisi resmi, partai politik oposisi di dalam parlemen untuk bisa memastikan bahwa semua suara, semua pendapat yang beredar, yang tumbuh di masyarakat mampu diakomodir dalam semua kebijakan. Dinamika politik kita setidaknya 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa oposisi resmi kita, para partai politik oposisi, tengah kehilangan taring. Para parpol oposisi tidak begitu baik menyampaikan pendapat-pendapat kontra yang tengah berkembang di masyarakat. Kita bisa lihat setidaknya rancangan undang-undang KPK, RKUHP, Omnibus Law Cipta Kerja, dan banyak sekali legislasi ataupun kebijakan-kebijakan yang dipandang berbeda di masyarakat tidak begitu baik disuarakan oleh partai politik oposisi di parlemen. Jadi kan kasihan banget, udahlah oposisinya sedikit, kehilangan taring, ada yang ditarik lagi masuk kekuasaan dan menerima. Bapak ngapain di sini? Jatuh nanti jatuh. Banyak nyari bapak itu 700 triliunnya ditanya kemana coba? Sini kita dengerin ini dulu Pak. Nah, kayak mana ini pertanggungjawaban bapak? Yang emang jumbo 135T di 2024, hampir 700T, dan yang terbesar dalam 5 tahun terakhir, melonjak tinggi sejak era Presiden Jokowi. Jadi, sudah sewajarnya kita minta pertanggungjawaban. Menurut data RAPBN 2024 dari Kementerian Keuangan, rata-rata 53% dari anggaran Kemenhan itu dipakai untuk dukungan manajemen. Ya itu kan untuk dukungan manajemen, bagus dong untuk pertahanan Indonesia. Terus kemarin tuh pendukung bapak bilang rahasia negara. Ini kenapa bisa ada yang tahu nih ha? Kenapa bisa ada yang tahu anggarannya kemana? Ini harusnya bapak dah jawab. Terus kenapa ini biaya untuk pengembangan administrasi bisa sampai 53% rata-ratanya? Ini gede loh pak, Dari 700 triliun itu 53% tuh gede loh, hampir setengahnya. Ya itu manajemen untuk keamanan sistem. Ya bagus dong untuk pertahanan negara. Ini yang bapak bilang untuk dukungan manajemen nih hai. Kita tengok ya. Anggaran sebesar itu, bagaimana bisa kita masih kecolongan kasus-kasus ini? Terus ini gimana Pak? Katanya dukungan untuk manajemen paling besar 53%. Kenapa kita masih bisa dihack Pak? Tolong! 350 triliun lebih untuk pengembangan. Masih dihack. Wey! Kemana 700 juta wey? Malah joget-joget terus. Ah itu ada bakso. Bapak mau? Oh bapak 2 ya, oke. Ya itulah yang jadi pro dan kontra ya, di mana Pak Prabowo tidak bisa menjawab tapi pendukungnya mengatakan kalau itu adalah rahasia dari negara. Sementara masih ada yang bisa menjelaskan tentang hal itu. Berarti kan sebenarnya bukan rahasia-rahasia banget gitu ya. Ada yang rahasia, ada yang bisa dibuka. Oke, kita lanjutkan videonya. Siapa jadi calon wakil ketua OSIS? Sopian. Sopian? Bukan baru kelas 1 itu? Sopian yang mana Ji, Pak? Sopian yang itu Ji, itu yang ketua kelas naik IPS 1. Kenapa nggak bisa Ji mencalonkan baru kelas 1? Bukan aturan harus di kelas 2? Iyo, tapi kan sudah dirubah aturannya. Sekarang bisa di kelas 1 dengan syarat pernah atau sedangi jadi ketua kelas. Siapa Ubay? Wakil kepala sekolah, Om nah. Iyo kah? Om Nay Sopian? Iyo, apalagi kan bapaknya kepala sekolah. Baru aja kemarin di branding gemoy, ternyata gemoysian. Nah sekarang di branding lagi nih jadi sad boy, jadi gaslightingnya jago, playing victimnya oke. Gimana gue nggak hilang respect coba? Yang satu ngumpulin orang buat berpikir kritis, yang satunya lagi ngumpulin orang buat goblok-goblokin orang lain. Kayak apa ya?
nggak usah kayak ditangisin, nggak perlu ditangisin. Pantasnya ditakutin orang-orang kayak gini harusnya. Ada orang-orang yang bilang, lu dibayar kan, lu dibayar buat ini dan segala macam. Gue nggak ada uang yang masuk sama sekali ke rekening gue untuk ngomongin ini, dan gue bukan buzzer juga gitu loh. Itu sampai bingung. Skenario yang disuguhkan ketika debat itu pasti beda-beda. Skenario yang pertama nih, skenarionya pasti joget-joget, penontonnya sorak-sorai pendukungnya. Yang kedua, itu tangis-tangisan, telenovela dan segala macam. Pendukungnya nangis-nangis di TikTok. Di sini gue semakin nggak ngerti gimana bisa debat itu framingnya jadi kayak personal bully gitu. Gimana bisa gitu? Kalian nggak usah debat-debat lah kalau misalnya dia ada di kolom komentar. Kalian nggak usah debat. Debat itu artinya bully sekarang. Di sekolah bullying itu katanya guru-guru adalah kenakalan remaja biasa. Di debat capres katanya kalau lagi debat malah jadi personal bully. Jadi kebalik-balik gitu kan. Ada yang bilang itu tuh pertanyaan terlalu personal. Ya elah, gini loh, personal tuh gini. Bapak nama kucingnya siapa? Itu personal. Bapak itu agamanya apa? Itu personal. Atau bapak bisa gini nggak? Itu personal juga. Atau bapak bisa nggak capoeira? Atau bapak bisa nggak tidur dengan mata terbuka? Itu personal gitu itu. Sama, jadi nggak semua hal itu kayak personal. Kalah debat ya udah kalah aja gitu. Kalau kemarin lawan debat bapak ngasih nilai 11/100 untuk kepemimpinan bapak, saya akan mau ngasih nilai bapak adalah 100/11. Ya pastinya untuk gaslightingnya bapak. Oke, kita tanggapin komentar yang satu ini nih guys nih. Jadi gara-gara problem yang kemarin nih, setelah debat banyak Gen Z yang menangis nih ya, gara-gara debat capres yang kemarin, banyak orang yang bandingin debat capres di Indonesia sama Amerika, termasuk yang gua spill juga debat di Amerika antara Joe Biden lawan Trump. Terus muncul nih guys komentar-komentar pembelaan dari teman-teman yang lain, dibilang kalau misalnya nggak usah sosokan deh sekarang pengen debat kayak Amerika, kalau Pak Prabowo bilang kasar aja dijadiin masalah dan lain-lain. Terus ada yang bilang juga jangan samain Amerika sama Indonesia, karena Indonesia ini negara yang beradab, mempunyai adab, suku, budaya dan lain-lain. Gue setuju. Tapi gini, sekarang yang jadi problemnya kita harus bisa bedain mana forum untuk berdebat, mana forum di luar debat. Orang ketika berdebat kita ibaratkan orang yang lagi main tinju. Orang yang lagi main tinju, ditinju ya tinju balik. Sekarang yang terjadi ditinju malah diam sampai babak belur. Sedangkan ketika di luar ring tinju dia sok keras, dia teriak-teriak. Jadi kita harus bisa bedain orang lagi bertinju di ring tinju, ya pada intinya mereka pasti pukul-pukulan gitu, dan itu hal wajar karena namanya juga pertandingan tinju. Yang aneh orang bertanding tinju ketika dipukul tapi nggak mukul balik, tapi malah diem megang sampai babak belur, itu aneh. Ya udah nggak usah main tinju aja sekalian. Orang yang pukul-pukulan di luar ring tinju itu disebutnya kekerasan. Dan sekarang ada orang yang di luar ring tinju dia meninju-ninju gitu loh, dan itu dianggap hal wajar. Jadi menurut gua alangkah baiknya kerasnya itu, tingginya itu dilakukan ketika ada di ring tinju, jangan ketika di luar ring tinju. Dan itu yang terjadi sekarang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Pak Anies Baswedan menyerah. Akhirnya Pak Anies Baswedan gak kuat lagi. Setelah diserang terus, dipermalukan terus, di judgment begini begitu, akhirnya pada debat capres kedua kemarin Pak Anies melawan. Dan akhirnya Pak Anies gak kuat, akhirnya menyerang bertubi-tubi. Ya manusia itu ketika ditindas, direndahkan terus ditekan, ya lama-lama akan berontak. Dan itu yang digambarkan, diekspresikan oleh Pak Anies Baswedan di debat capres yang kedua kemarin. Kita lihat di debat capres yang pertama. Di debat capres yang pertama itu Pak Prabowo mempermalukan Pak Anies terang-terangan. Sampai para penonton itu pada ketawa semua. Ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa ngomong demokrasi sudah tidak berjalan di Indonesia. Anda ini dulu jadi gubernur, saya dukung. Saya yang dukung Anda. Semua orang pada ketawa, ngetawain Pak Anies Baswedan. Ini videonya. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Nah,
Kita sudah lihat videonya bagaimana kayak gitu videonya. Padahal kan dulu ketika dicalonkan, didukung oleh Pak Prabowo, posisi Pak Prabowo adalah sebagai oposan atau sebagai oposisinya Pak Jokowi waktu itu. Tapi setelah tahun 2019, Pak Anies masih jadi gubernur dan Pak Prabowo mengajukan diri untuk ikut Pilpres yang berikutnya, yang ketiga karena 2009, 2014, 2019 ikut yang ketiga kalinya. Nah ini besok ikut yang keempat kalinya Pak Prabowo. Ini kalau Pak Prabowo besok ini nggak lolos lagi jadi presiden, mungkin semat gelaran untuk beliau yang kata netizen beliau adalah cocoknya menjadi presiden pemilu itu mungkin pas ya. Nah, jadi ketika Pak Prabowo mengatakan demikian ya karena posisinya waktu itu beliau adalah sebagai oposan. Tapi setelah beliau kalah di Pilpres tahun 2019 akhirnya bergabung dengan Pak Jokowi, disitulah Pak Anies merasa ini Pak Prabowo sudah berkhianat, sudah tidak tahan lagi dengan oposisi, sudah tidak kuat mengambil sikap sebagai oposisi pemerintah, sudah nggak kuat karena sudah bergabung dengan pemerintah. Oke, yang kedua, Pak Prabowo menjelek-jelekkan Pak Anies di depan orang banyak dengan mengatakan dalam ceramahnya, etik dasmu. Itu kan bayangkan mempermalukan Pak Anies di depan orang banyak, orangnya nggak ada. Kalau Pak Anies ketika dengan Pak Ganjar menilai Kemenhan dengan nilai 11 dari 100, kalau Pak Ganjar nilai 5, itu berani ngomong di depannya langsung. Itu lebih gentle kalau menurut saya daripada ngomong di belakang. Etik dasmu, ngomong gitu kan nggak ada orangnya, hanya berani ngomong di belakang. Ya begitu ya, gua harap sih kalian yang belum paham kalau setelah nonton ini jadi paham gitu ya. Jadi bisa lebih berpikir secara rasional aja gitulah ya. Nah oke teman-teman semua, ini video yang terakhir ya. Coba kita dengarkan kata-kata dari Bung Rocky Gerung. Dan juga kita dengarkan ya perkataan dari Pak Anies. Jika setelah semuanya yang diperjuangkan dan ternyata kita tidak bisa mendapatkan. Ini juga mungkin bisa menjadi renungan untuk kita semua ya. Nah jangan lupa juga untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia videonya. Anies Baswedan, calon presiden. Dia berupaya membawa kita pada harapan dengan keutuhan berpikir. Bukan sekedar dengan main-main statistik, semacam hilirisasi. Itu yang kita penting. Seorang calon presiden mesti kasih kemampuan, kita tuntut kemampuannya untuk memberi politics of hope, harapan. Dengan kekuatan argumen, dengan kemampuan untuk mengolah keadaan hari ini dan diseberangkan menjadi kebahagiaan. Itu calon presiden. Anda bisa bedain kan antara calon presiden, bekas presiden, dan presiden bekas. Anies calon presiden, SBY bekas presiden. Ada orang yang masih presiden tapi udah jadi barang bekas, nggak berguna lagi itu. Saya balik pada soal kita. Yang kita perlukan bukan forum debat yang dibangun oleh KPU, di mana moderatornya cuma jadi timekeeper, habis waktu. Dia nggak bisa interupsi kesalahan berpikir dari seorang kandidat di situ. Atau panelis cuma bagian ngambil dari fishbowl. Apa? Ini baru debat. Tempat kita menguras pikiran dan mengupas pikiran. Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau mau dikupas. Dan pikiran yang tidak dikupas, dia harus datang dari isi kepala seseorang. Bukan dari bisikan earphone. Bila ternyata ikhtiar kita ini menemukan ujungnya yang tidak seperti kita inginkan, ya sudah, kita kembalikan kepada Allah. Pada masalah apapun yang kita hadapi, kita katakan kita punya Allah.